Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Tiara dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Kerajaan Mataram kuno. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, alangkah baiknya kita menyinggung sedikit mengenai Hindu-Buddha. Karena kita tahu bahwa Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri pada masa Hindu-Buddha dan kerajaan yang bercorak Hindu lalu pecah menjadi bercorak Hindu-Buddha. Kita simak videonya ya. Jadi di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai Hindu, Buddha, dan juga masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Hindu. Agama Hindu merupakan bentuk pencampuran kepercayaan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida, di mana bersifat politeisme, yaitu mempercayai beberapa dewa. 3 dewa utama yang dipercaya adalah Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Shiva yang dikenal dengan Trimurti. Yang kedua, Buddha. Agama Buddha muncul sekitar tahun 500 Masehi, di mana di India pada saat itu berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yakni Raja Asoka. Kemunculan agama Buddha sendiri tidak terlepas dari tokoh Siddhartha Gautama, sehingga Siddhartha Gautama lebih dikenal dengan Buddha Gautama. Yang ketiga, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ini belum diketahui secara pasti, tetapi pada tahun 400 Masehi sudah dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia dengan beberapa teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu yang pertama teori Brahmana yang menyatakan penyebaran pengaruh Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Yang kedua teori Ksatria yang menyatakan penyebaran pengaruh Hindu ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Ksatria. Yang ketiga teori Vaishya yang menyatakan penyebaran agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Vaishya. Dan yang keempat adalah teori arus balik yang menyatakan bahwa penyebar agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang Indonesia sendiri. Selanjutnya akan masuk ke materi utama mengenai Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Para ahli memperkirakan bahwa letak Kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Medang dan Poh Pitu atau di wilayah aliran Sungai Bogowonto, Progoelo, dan Bengawan Solo. Kemudian kerajaan tersebut sempat dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno terbagi atas 2 periode, yaitu berpusat di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan berpusat di Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10. Terdapat 2 wangsa atau dinasti yang berkuasa di Mataram kuno Jawa Tengah, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, dinasti Sailendra yang beragama Buddha, sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dan digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan di Kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi 2, yakni bercorak Hindu dan bercorak Buddha. Dinasti Sailendra mulai memimpin Kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan di dinasti inilah Kerajaan Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaan. Selain itu, dinasti Sailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramawardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Lalu pada tahun 929 Masehi, Empu Sendok memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur, dengan Empu Sendok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Lalu selanjutnya ada beberapa raja yang memimpin di Jawa Tengah. Yang pertama ada Raja Sanjaya sendiri yang merupakan pendiri Kerajaan Mataram kuno. Yang kedua ada Rakai Panangkaran. Yang ketiga ada Rakai Panunggalan atau Dharmatungga. Yang keempat Rakai Garung atau Samaratungga. Yang kelima Rakai Pikatan. Yang keenam Dyah Balitung. Yang ketujuh Raja Daksa. Dan yang kedelapan adalah Dyah Wawa.
Selanjutnya ada juga beberapa raja yang memimpin di Jawa Timur, yaitu yang pertama ada Empu Sindok sendiri, yang kedua ada Isana Tunggawijaya, yang ketiga ada Makutawangsa Wardana, dan yang keempat ada Dharmawangsa Teguh. Kerajaan Mataram kuno berhasil mencapai masa kejayaannya di era pemerintahan dinasti Sailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga ke Semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan juga sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satu pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Lalu, keruntuhan kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputradewa kepada Rakai Pikatan, Raja Kerajaan Mataram kuno pada saat itu. Permusuhan dan perselisihan antara dua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut hingga dinasti Isyana berkuasa. Saat ibu kota kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan Raja Mataram kuno kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Empu Sindok. Selanjutnya ada beberapa peninggalan kerajaan Mataram kuno, yaitu yang berupa candi dan juga prasasti. Yang berupa candi ada Candi Bima, Candi Kalasan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, dan juga Candi Borobudur. Lalu yang berupa prasasti ada Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Matyasih, dan juga Prasasti Klurak. Baik, itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya mengenai Kerajaan Mataram kuno. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.